Lo pasti tahu brand laptop lokal Axio, dulu dianggap cuman selingan. Sekarang gue rasa sih mulai makin sering ya muncul di rak dan bahkan berhasil tembus posisi 5 pasar PC Indonesia tahun 2024. Ini soal perjuangan brand lokal yang banting setir, bangkit dan masih mencoba bertahan sampai hari ini. Di segmen PM Channel Tambah Smart kali ini kita bakal bongkar mulai dari sejarah Axio, kegagalannya, comebacknya sampai strategi ekonomi yang bikin mereka naik lagi. Let's go. Sejarah awal brand Axio, dia lahir dan resmi masuk pasar Indonesia sekitar tahun 2004 di bawah naungan PT Teradata Indonesia. Misinya sederhana tapi ambisius, membawa laptop terjangkau ke masyarakat Indonesia dengan desain dan fitur yang gak kalah dari brand global. Waktu itu laptop brand luar kayak Toshiba, Acer, dan Compaq masih mahal banget. Axio ngisi celah itu dengan harga 3-5 juta aja. Udah dapat laptop siap pakai. Terus Axio IPO tahun 2007. Nah pas itu model yang terkenal di awal tuh ada Axio Neon, Pico, dan Windy yang sempat jadi laptop mungil favorit anak sekolah, terutama buat seri netbook 10 inch. Produk yang meledak di pasaran waktu itu adalah Axio Neon, seri laptop 14 inch yang terkenal ringan, colorful, dan sering dijual bundling pakai software plus aksesoris juga. Tahun 2008 sampai 2012, Axio jadi salah satu laptop paling banyak dilihat di toko-toko IT. Harganya murah dan ada bundlingnya lah, jadi orang-orang berasa tuh murah gitu loh, makin murah gitu. Awalnya Axio produksi laptop, tablet, dan bahkan smartphone juga, plus RAM dan storage juga lewat brand VC Pro. Data dari IDC 2010, pangsa pasar laptop lokal termasuk Axio di Indonesia mencapai 10-12%. Axio juga sempat masuk top 5 brand laptop terlaris di Indonesia bersaing sama Asus dan Acer juga. Strategi andalannya yaitu jual lewat jaringan retail seperti Electronic City, toko komputer lokal, dan lain sebagainya. Di 2011 mereka sempat jadi perhatian global karena menjadi salah satu brand pertama yang hadirin laptop Intel Core i7 generasi kedua di CES. Namun perjalanannya nggak mulus, dengan kompetisi ketat di segmen murah, Axio sempat hilang dari radar karena kurang masif promosi dan distribusi terbatas. Tahun 2012 ke atas, tren netbook mati yang digantikan tablet sama ultrabook. Dan brand global seperti Asus, Acer, Lenovo masuk agresif dengan harga bersaing. Axio kenal lah masalah brand perception, dianggap kualitasnya di bawah laptop luar, servis lambat, dan beberapa seri cepat rusak waktu itu. Penjualan jadi drop drastis dan banyak toko mulai dah nggak stok lagi tuh si Axio. Lanjutlah, mulai 2015 badai datang, pasar laptop low end digerus sama dua hal, brand luar yang makin murah, terus sama smartphone yang makin canggih. Konsumen banyak yang geser ke HP, ke Android yang murah dan bisa kerja ringan juga. Terus Axio juga kena stigma negatif soal kualitas, performa pas-pasan, baterai cepat drop, dan kadang servis jadi lambat. Kombinasi ini bikin nama mereka pelan-pelan menghilang. Bahkan beberapa orang sempat ngira Axio udah bangkrut. Sampailah ke 2018, Axio nyaris nggak pernah terdengar di pasar konsumen laptop lagi. Fast forward, kondisi finansial mereka sebenarnya fluktuatif. Laporan 2024 menunjukkan penurunan pendapatan dari 1,27 triliun ke 1,23 triliun di 2024. Dan net income turun signifikan ke 55,9 miliar menurut data Stock Analysis. Kenapa akhirnya Axio bangkit lagi? Di 2023, Axio tiba-tiba muncul lagi dengan strategi baru. Mereka masuk ke segmen yang lebih niche dan high margin, yaitu laptop gaming dan AI PC. Salah satu andalannya adalah Axio Pongo, laptop gaming dengan spesifikasi high-end, prosesor terbaru, dan desain yang surprisingly modern. Dia pakai prosesor desktop untuk dipakai di laptop, yang jelas bikin semua orang kembali melirik strategi yang sempat lama redup ini. Karena emang sih rasanya udah lama banget dunia perlaptopan gak dikasih gebrakan-gebrakan yang dulu pernah ada dan tiba-tiba muncul lagi jadi aneh kayak gini. Which is strategi ini ternyata kena banget untuk para pemuja laptop gaming untuk kembali melirik dan mencoba Axio di harga 15 jutaan waktu itu. Gak cuma itu, Axio juga mulai kolaborasi lah sama e-commerce, beberapa media, serta tech reviewer, bahkan bawa value brand lokal yang gak kalah sama brand luar. Strategi ini mirip kayak kebangkitan Polytron di industri gadget yang fokus ke segmen tertentu,
menunjukkan value lokal dan bikin harga kompetitif. Axioo juga masuk 5 besar pasar PC Indonesia 2024 dengan market share 4,3% berdasarkan data Good Stats Data. Ya karena juga sekarang Axioo juga udah fokus ke desain modern, harga mereka tetap terjangkau dan target anak muda serta UMKM yang bikin dia naik lagi gitu ya. Kuartal 2 2024 Axioo mencatat pertumbuhan hingga 56% year on year, pengiriman 44.700 unit berkat relaksasi import dan situasi pasar konsumer yang lagi booming. Sekalipun global dan B2B lesu, Axioo mampu raih 63,4% year on year growth karena agresif di segmen consumer entry level. Terus pabrik Axioo Smart Factory di Cakung juga masuk standar ISO dengan level LCK 40%. Ini matching sama requirement pemerintah, jadi kayak TKDN gitu lah ya. Lanjut, meluncurkan model gaming Pongo 750 ini sukses membawa mereka menang award Best Value Gaming Laptop IGA 2024 karena spesifikasi Core i7 sama RTX 4050 dan fitur tangguh juga after sales dan EDP 3 tahun juga dari Gizmology. Rahasianya R&D di Indonesia yang gue yakin mereka punya pusat perakitan lokal juga, terus kerjasama pemerintah lewat program TKDN, kemudian fokus mereka ke pasar niche seperti laptop edukasi, laptop murah 5-7 jutaan, 3-5 jutaan, dan menurut gue juga mereka juga berhasil kerjasama sama media bahkan tech reviewer juga untuk bangun trust lagi dari bawah. Sama mereka udah menggait JKT48 sebagai brand ambassador untuk membangkitkan kembali gitu ya dari sisi marketing, dan menurut gue good juga karena mereka punya modal marketing yang bagus. Kenapa Axioo masih pantas dilirik? Pertama, local grid. Mereka punya produk sendiri dan tingkat konten lokal mereka tuh 40% yang bikin mereka tuh valid untuk punya nama made in Indonesia gitu ya. Lanjut, mereka adaptive pricing strategi. Masih dominan di entry level, graphics value-nya worth for money kayak price to performance justru jadi lebih bagus, dan pakai strategi customer surplus di mana konsumen merasa dapat nilai lebih dibandingkan harganya. Terus juga mereka pakai niche differentiation di mana Pongo series ini jadi break in ke pasar gaming, jadi spek tinggi tapi harga murah gitu loh. Ini juga jadi contoh mikro strategi dari struktur monopolistic competition. Jadi mereka bakal ada tuh dapat posisi di pasar. Terus juga mereka bisa recovery via structural pivot dari hilang karena distribusi dan promo. Sekarang mereka fokus factory on gamers, educational ya, laptop murah gitu kan, dan ini jauh lebih strategis. Dari pengalaman gue dulu pun, ayah gue dulu pernah pakai Axioo Neon pas zaman gue SMA, mungkin sekitar 2013. Jujur waktu itu alasan belinya sih gue yakin karena itu stok yang ready di toko deket rumah. Dan menurut gue ngelihat ini berarti Axioo tuh cukup unik gitu loh. Mereka main positioning affordable local brand, jadi masih bisa dilirik lah oleh konsumen gitu loh. Tapi jangan lupa juga untuk tetap perbaiki kualitas dan brand trust di konsumen juga. Sekarang mereka udah improve desain, spek, garansi. PR-nya masih brand image recovery sih, karena anak muda sekarang mungkin lebih kenal Asus, MacBook daripada Axioo. Gue lihat campaign mereka soal EDP, accidental damage protection, yang ada di laptop murah-murah sekalipun, yang emang lagi digadang-gadang. Itu emang jadi misi yang memang harus terus dilakukan biar makin inget nih konsumen itu tahu kalau misalnya mereka punya salah satu surplus konsumen yang mereka tawarkan. Artinya lo bakal dapat untung dari harga murah karena ada EDP tadi gitu loh. Karena kan di brand-brand global itu baru ada di laptop flagship lah hitungannya. Karena Axioo punya pabrik di Indo, mungkin konten BTS yang kayak Smart Factory untuk pendekatan dan build trust sama loyalitas ke konsumen itu perlu diperbanyak lagi sih. Karena menurut gue masih banyak kok yang nggak tahu sama factory ini gitu ya. Beberapa campaign yang dijalankan Axioo untuk kenalin factory itu udah jadi salah satu misi yang bagus. Terus salut juga sama Axioo yang punya Axioo Class program, yang juga dia tuh bekerja sama dengan beberapa SMK dan murid-murid gitu ya, sama puluhan perusahaan juga untuk melatih mereka untuk siap gitu untuk di pasaran, kayak memperkenalkan lebih banyak ilmu soal laptop itu tadi sih, which is very good karena itu wise program juga. Selain membantu siswanya juga pasti juga banyak dapat manfaat juga sih buat negara dan industri.
industri seperti itu. Terus strategi grounding mereka untuk ningkatin awareness tuh emang top banget sih, karena mouth to mouth marketing tuh still the power kan sampai sekarang. Sama positioning yang dilakukan Axio untuk dapetin market 5-7 jutaan laptop tuh udah best sih. Ngembangin laptop ringan OLED di harga 7 jutaan udah jadi salah satu gebrakan baru di pasar yang agak mengkhawatirkan brand global. Jadi gua rasa tuh salah satu hal yang harus terus dipertahankan, apalagi ditambah adanya ADP di laptop-laptop murah itu. Sosialisasinya perlu digembor-gembor lagi sih, biar orang-orang yang belum tahu jadi makin tahu. Apalagi buat men-switch kepercayaan masyarakat dari brand global ke brand lokal tuh emang butuh visi misi yang konkret untuk benar-benar komit gitu ya, untuk meyakinkan customer. So ya, Axio adalah contoh brand lokal yang gak nyerah walau sempat tenggelam. Mereka survive dengan adaptasi produk, fokus ke segmen tertentu, dan manfaatin regulasi pemerintah. Apakah mereka tetap bisa bersaing di tahun-tahun selanjutnya? Ya bisa aja menurut gue. Axio bukan cuma survive, tapi mereka belajar terus untuk mulai kasih sesuatu yang baru lagi di pasar. Dan juga mereka juga gak berhenti untuk inovasi, untuk memberikan sesuatu yang beda dan pas di hati gitu kan. Kalau lo pernah pakai Axio atau malah ada pengalaman yang unforgettable, boleh komen di bawah. Penasaran brand lokal atau global mana lagi yang mau kita bahas selanjutnya? Boleh saran di kolom komentar. So yes, ini adalah saatnya lo tambah smart di segmen PM Channel Tambah Smart sama gue Yasmin. Kalau lo dapat insight dari video ini, klik like-nya sekarang. Ada masukan atau beda pendapat, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Feel free buat kritik karena gue juga pengen maju. Subscribe biar gak ketinggalan bahasan brand dan strategi bisnis lain yang bikin lo tambah pintar tiap minggunya. Oke deh, sekian dulu dari gue Yasmin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan dan tambahan juga bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kami. Kunjungi juga website pemchannel.com supaya kalian selalu update soal perteknologian duniawi. Follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu dari gue Yas dan Aldi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.